Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sungkono. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Secara umum, materi yang akan kita pelajari meliputi pengertian relasi dan fungsi, kemudian fungsi surjektif, injektif, dan bijektif, fungsi ganjil dan fungsi genap, kemudian fungsi floor dan Schelling, fungsi naik, turun, dan monoton, kemudian domain dan ring suatu fungsi, operasi fungsi. Nah, pengertian dari relasi di sini dimisalkan ada dua buah himpunan A dan B. Nah, relasi dari A ke B itu adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Kemudian ada istilah daerah asal atau biasa kita sebut dengan domain, yaitu himpunan yang tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Yang berikutnya ada daerah kawan atau sering kita sebut juga dengan kodomain. Ialah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Nah, ada istilah juga tentang daerah hasil atau juga disebut dengan ring. Yaitu sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Nah, di sini misalnya ada relasi tentang makanan kesukaan. Misalnya di sini ada himpunan siswa, kemudian di sebelah ada himpunan makanan yang disukainya. Nah, daerah asalnya di sini berisi nama-nama siswa himpunannya, yaitu Siti, Beni, Joko, Dayu, dan Tono. Kemudian daerah kawannya atau kodomainnya yang sebelah sini keseluruhannya, yaitu bakso, mie goreng, pizza, nasi goreng, dan martabak. Kemudian yang disebut dengan daerah hasilnya yang ada petanya, jadi bakso, mie goreng, nasi goreng, dan martabak. Itu pengertian relasi. Kemudian apa yang disebut dengan fungsi? Nah, kalau ada dua buah himpunan A dan himpunan B, fungsi F dari A ke B itu suatu pengaitan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini jelas B-nya tidak dipersyaratkan, tapi yang jelas A itu harus punya pasangan di B dan pasangannya tepat satu. B-nya apakah lebih dari satu atau ada yang tidak punya pasangan tidak masalah. Sehingga dari diagram Venn yang ada di sini, 1 dan 2 itu merupakan contoh dari suatu fungsi. Jadi di sini tidak masalah. B-nya nggak punya pasangan, Q-nya nggak punya pasangan, kemudian satunya juga punya pasangan double. Nah, yang 3 itu bukan fungsi. Karena di sini ada D yang mempunyai dua pasangan, yaitu 4 dan 5. Nah, kemudian contoh lainnya juga bukan fungsi. Karena di sini ada yang tidak punya pasangan. Nah, itu pengertian dari fungsi. Kemudian beberapa jenis fungsi, kalau dilihat dari domain dan daerah hasilnya, ada istilah fungsi surjektif. Ini hanya istilah saja, tidak terlalu sulit. Yang disebut dengan fungsi surjektif itu kalau setiap anggota B atau kodomainnya selalu mempunyai pasangan di A. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi B-nya semua punya pasangan di A. Boleh lebih dari satu. Kemudian contoh lainnya ini juga sama. Kalau yang di sini tepat satu. Jadi intinya suatu fungsi itu disebut fungsi surjektif kalau ring atau daerah hasilnya itu sama dengan kodomainnya. Kemudian yang berikutnya ada istilah fungsi injektif. Jadi fungsi injektif itu kalau misalkan X1 dan X2-nya anggota dari domainnya, dari A, di mana X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Jadi nggak ada yang double di B-nya. Tetapi bisa jadi di B-nya nggak punya pasangan. Nah, ini contoh fungsi injektif. Intinya
Kalau X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kemudian ada istilah fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Itu fungsi yang memenuhi surjektif sekaligus juga fungsi injektif. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi tepat satu-satu. Itu yang disebut dengan fungsi bijektif. Kemudian ada istilah fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, yang dimaksud dengan fungsi ganjil, misalkan dari A ke B, jadi kalau untuk setiap min X dan X anggota A, ini sembarang, berlaku F negatif X ini sama dengan negatif Fx. Contohnya, kalau Fx sama dengan X, nah ini kalau X-nya negatif, maka hasilnya negatif X. Satu sama saja dengan negatif Fx. Kemudian Fx sama dengan sinus X. Ini juga fungsi ganjil. Karena sinus min X sama dengan min sinus X. Kemudian tangen X ini juga fungsi ganjil. Kemudian ada fungsi genap. Fungsi genap yaitu kalau ada F negatif X ini sama dengan Fx. Jadi hasilnya sama, mau min mau plus tetap plus hasilnya. Contohnya Fx sama dengan nilai mutlak dari X, ini fungsi genap. Kemudian Fx sama dengan X kuadrat, ini X nya mau negatif mau positif tetap hasilnya sama-sama Fx. Kemudian Fx sama dengan cosinus X, ini juga sama. Jadi cos min alpha sama saja dengan cosinus alpha. Nah, ini ada ciri khusus nantinya. Di sini yang fungsi ganjil itu akan simetris nanti kurvanya terhadap titik asal atau titik pangkal koordinat. Sementara yang fungsi genap itu akan simetris terhadap sumbu Y. Kemudian ada istilah fungsi floor dan fungsi ceiling. Jadi fungsi floor itu simbolnya seperti ini, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi notasinya seperti ini. Jadi maksimum dari M anggota bilangan bulat ini Z, di mana M-nya lebih kecil sama dengan X. Atau simbolnya bulat bawah. Jadi selalu dibulatkan ke bawah. Contoh nih, 2,7 itu 2. Min 1,05 jadi min 2. 10 ya tetap 10. Nanti dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui hal-hal pembulatan yang selalu ke bawah. Nah, selanjutnya itu fungsi ceiling, yaitu simbolnya seperti ini. Jadi sikunya di atas saja. Kalau tadi floor itu di bawah, kalau ceiling itu di atas. Jadi ini bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan X. Atau ini bahasa untuk mengingatnya, yaitu bulat ke atas. Misalnya 2,7 ini selalu jadi 3, min 1,05 jadi min 1, 10 tetap 10. Kalau mungkin salah satu tadi diagram di depan itu tentang parkir, nah, itu biasanya selalu bulat ke atas dalam jam. Oke, bagian ke-1 sementara cukup. Nanti kita lanjutkan bagian kedua tentang fungsi naik, turun, dan monoton.